Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Sri Azizah, Feni Anindya, Yuniar Ardiani, dan Eva Catherine akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang hubungan masyarakat dan pemasaran internasional dalam kajian studi kasus strategi humas pemerintah dalam mempersiapkan wisata halal di Priangan, Indonesia. Peradaban Islam telah menjadi kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia, termasuk kegiatan pariwisata. Nah, tren pasar wisata halal ini di Indonesia semakin berkembang seiring dengan semakin kuatnya ekonomi syariah dunia dan peluang besar masyarakat muslim dunia yang menginginkan kenyamanan saat berwisata di suatu tempat berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, dalam studi kasus ini membahas bagaimana strategi marketing public relations oleh pemerintah di tempat-tempat yang memiliki potensi destinasi wisata halal, khususnya di kawasan Priangan, dalam ruang lingkup poin-poin masalah komunikasi yang mungkin dihadapi di berbagai belahan dunia. Poin permasalahan yang pertama adalah suara dan visual sebagai suatu simbol, di mana suara dan visual merupakan faktor komunikasi yang sangat penting. Khususnya dalam negara-negara berkembang, masyarakat cenderung akan terpesona oleh warna dibanding mendengarkan kebisingan. Nah, hal ini sesuai dengan strategi pemerintah dalam pengembangan wisata halal di Priangan yang mengutamakan destinasi yang indah dan mempesona, juga memberikan nuansa simbolik Islam seperti menunjukkan pemandangan dan objek wisata halal seperti tempat ibadah dan alat-alat sholat. Materi selanjutnya different kinds of literacy. Literasi umumnya dipahami sebagai kemampuan kognitif membaca dan menulis. Seiring dengan berkembangnya zaman, literasi dikenal dengan kemampuan visual dan berbicara secara lisan atau oral. Literasi visual ini merupakan kemampuan memberi makna suatu informasi yang berupa gambar atau visual. Nah, sedangkan literasi lisan ini menginformasikan suatu informasi dengan berbicara secara lisan atau oral. Kaitan materi ini dengan studi kasus yang kami ambil, yaitu implementasi wisata halal di Garut dilakukan dengan nuansa simbolik, di mana bentuk tampilan fisik yang terpampang di suatu objek wisata seperti tempat sholat dan alat-alat sholat. Nah, hal ini berkaitan dengan materi yaitu literasi visual, di mana literasi visual ini merupakan kemampuan memberi makna pada suatu informasi yang berupa gambar atau visual. Nah, dengan adanya bentuk fisik dari tempat sholat dan alat-alat sholat ini bisa mempermudah wisatawan supaya tidak tersesat, dan wisatawan bisa dengan mudah mendatangi tempat yang ingin mereka tuju. Pada studi kasus ini juga pemerintah menerapkan strategi dengan menyampaikan informasi yang jelas dan juga mudah dipahami untuk wisatawan. Nah, hal ini diberlakukan agar wisata halal ini dapat dipublikasikan terutama untuk para wisatawan. Hal ini berkaitan dengan materi itu literasi lisan, di mana pemerintah di sini memberikan informasi secara langsung kepada para wisatawan agar informasi yang diberikan bisa diterima dengan baik dan mudah dipahami. Materi selanjutnya understanding picture atau memahami gambar. Nah, kita yang cenderung terbiasa dengan gambar akan mudah untuk memahami suatu gambar. Sebaliknya, jika orang yang tidak terbiasa dengan gambar akan sulit untuk memahami suatu gambar. Nah, agar gambar mudah dipahami, kita harus membuat gambar sesederhana mungkin, dan objek-objek gambar harus objek yang mudah untuk dikenali. Seperti contohnya pada studi kasus disebutkan promosi pariwisata diberlakukan dengan menggunakan jaringan informasi berupa Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Nah, hal ini diberlakukan agar isu pariwisata menjadi trending topic dengan menggunakan foto, video. Nah,
Strategi ini berkaitan dengan materi, yaitu dengan memahami gambar. Nah, dengan memahami gambar ini kita bisa lebih mudah menerima informasi apa yang akan disampaikan. Nah, hal ini juga memberikan dampak positif kepada para wisatawan agar mereka bisa menikmati keindahan melalui foto dan video yang telah diunggah. Materi selanjutnya adalah visual perception time atau waktu persepsi visual. Persepsi adalah proses yang dilakukan untuk mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan memilih sebuah informasi untuk menciptakan arti atau gambaran. Nah, dalam psikologi, persepsi visual adalah kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dilihat oleh mata. Pada studi kasus juga disebutkan upaya pelibatan komunitas dunia maya sebagai upaya untuk mengembangkan destinasi wisata halal. Nah, dengan adanya komunitas dunia maya ini, mereka bisa bertukar informasi mengenai isu yang sama dan juga memberikan pemikiran baru di ruang diskusi, baik melalui chat grup maupun chat pribadi. Nah, selain itu juga ditemukan bahwa iklan, promosi, dan pesan di media sosial yang disampaikan dari orang ke orang memiliki hubungan positif dengan perkembangan destinasi pariwisata. Nah, hal ini berkaitan dengan persepsi visual. Persepsi ini bisa dilakukan menggunakan media iklan, baik jenis media cetak maupun media elektronik. Nah, hal itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh komunitas dunia maya, di mana mereka menciptakan persepsi atau gambaran melalui media iklan, promosi, dan pesan di ruang diskusi, baik pribadi maupun publik tentang wisata halal, dan bisa membuat orang lain tertarik untuk berkunjung. Selanjutnya itu ada poin nomor 5 terkait ruang kesadaran. Nah, ruang kesadaran ini tuh kalau menurut Rudolf Flesch itu dia bilang orang-orang itu cenderung untuk menghindari sesuatu yang belum mereka kenali atau belum mereka tahu gitu loh. Nah, hal ini tuh sama kayak yang terjadi di kawasan Garut. Jadi kawasan Garut itu sekitar tahun 2017 itu mulai dibangun pusat wisata Islam. Nah, masyarakat di sana tuh kayak enggan gitu buat nyoba karena emang buat mereka sendiri tuh belum biasa gitu dengan konsep wisata Islam, karena kan kita biasanya tahu wisata yang biasa aja gitu loh, bukan wisata Islam atau wisata yang gimana-gimana gitu. Terus selanjutnya itu poin ke 6 itu ada yang namanya batasan pengalaman. Nah, batasan pengalaman ini tuh sebenarnya masih berkaitan sih sama poin nomor 5 itu tadi soal batasan kesadaran. Nah, jadi di batasan pengalaman ini tuh orang-orang terutama di kawasan Pangandaran itu ngerasa kalau misalkan berbisnis dengan paket wisata Islam itu kurang semenjanjikan wisata reguler yang pernah ada gitu loh, yang biasa mereka jalanin gitu. Terus kalau yang selanjutnya itu poin ke-7 itu rentang masalah. Rentang masalah itu berkaitan sama poin ke-5 sama ke-6 tadi. Jadi tuh di poin ke-7 ini masyarakat itu sebenarnya mereka tuh punya punya target terkait calon konsumen sama target pasar kan. Nah, ini tuh juga sama nih berlaku buat masyarakat di kawasan Pangandaran dan Garut tadi. Mereka tuh ngerasa kalau paket wisata Islam itu tuh belum jelas gitu loh ke depannya itu bakal kayak gimana prospeknya. Jadi mereka tuh ngerasa kalau ini tuh suram lah gitu. Padahal kalau misalkan mereka tahu prospek ke depannya gimana, wisata Islam ini tuh bisa mengundang banyak wisatawan, banyak turis dari kawasan Timur Tengah ke satu. Terus kedua, mereka tuh makin takut untuk nyoba karena memang belum ada payung yuridis gitu loh dari pemerintah setempat terkait wisata Islam ini. Selanjutnya ada color atau warna. Color atau warna merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang digunakan para marketer untuk memberikan pesan secara cepat dan tepat kepada orang yang melihatnya.
atau dapat pula digunakan sebagai komunikasi visual yang handal untuk tujuan branding, penjualan, dan marketing perusahaan. Warna dapat memberikan makna tertentu. Teori ini diterapkan oleh kasus wisata halal di wilayah Priangan yang memberikan warna tersendiri, yaitu memberikan nilai-nilai Islami seperti tersedianya sarana dan prasarana beribadah seperti masjid atau musola, makanan halal, minuman halal, dan sejenisnya. Multi-language problem atau masalah multibahasa. Suatu negara memiliki satu bahasa yang mudah untuk mengembangkan media massa dan jauh lebih ekonomis dan menguntungkan untuk melakukannya. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan dan berhati-hati untuk menghargai bahasa mana yang harus digunakan di negara tertentu. Seperti dalam kasus wisata halal di Priangan, dipromosikan dengan berbagai bahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Wisata ini dipromosikan secara global, melalui media sosial dan melalui penggiat para wisatawan. Selanjutnya, word and name problem atau masalah kata dan nama. Dalam pemasaran internasional, mencermati simbolisme berkenaan dengan kemasan bahasa. Kata dan nama dapat memberikan arti dan karakter terhadap suatu bisnis. Contohnya, berdasarkan studi kasus wisata halal, dinamakan wisata halal karena konsep wisata ini mengedepankan aspek daya tarik wisata yang lebih santun dan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam mengkolaborasikan identitas sosial budaya lokasi wisata. Dalam perspektif kajian kehumasan, khususnya dalam pengembangan wisata halal, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia diserbu wisatawan asing, terutama dari negara-negara Timur Tengah. Kunjungan wisata yang berasal dari Timur Tengah ini merupakan hasil dari penyampaian pesan yang menawarkan banyak konsep wisata halal yang terdapat dalam suatu objek wisata. Nah, persyaratan utama dalam wisata halal di suatu objek wisata adalah tersedianya sarana peribadatan dan juga sajian kuliner yang sesuai dengan konsep Islam. Kemudian, kaum muda muslim yang taat dan modern sangat disesuaikan dengan perkembangan tren dunia saat ini. Nah, dalam hal ini keberadaan wisata halal di Indonesia kini semakin bergema di kancah pasar muslim, kancah internasional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang banyak, menyebarkan berbagai potensi wisata alam dan budaya berbasis syariah yang diunggah oleh kaum milenial. Lalu, sangat penting untuk mengimplementasikan aturan dan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Karena konsep wisata halal sendiri diartikan sebagai kegiatan wisata yang mendukung syariat Islam. Nah, ketiga hal tersebutlah harus dilakukan dengan serius melalui pendekatan marketing public relation atau MPR yang dilakukan secara konsisten. Sekian pemaparan dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.